bersorak-sorai bagi namamu, meninggikan mengagungkan Engkau, sebab namamu tinggi luhur. Yesus Kristus Tuhan, kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan.
Kita akan berikan persembahan kepada saudara. Kita siapkan persembahan kita. Kita mau angkat amplop persembahan kita. Nanti Bapak Minggu berdoa menyerahkan persembahan. Kami ucap syukur Tuhan karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami pada saat pagi ini. Biar kiranya Yesus Bapa-Mu turun atas kami semua pada saat pagi ini, Bapa, berikuti kami yang bisa dari Bapa. Sebenarnya kami mau memberikan persembahan, kiranya Tuhan terlebih dahulu memuji kami dengan persembahan yang kami bawa. Ya, karena Tuhan termasuk menjadi pagi ini Yesus. Berkati setiap anak-anak yang memberi maupun yang berpersembahan kepada Bapa. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi yang terbaik kepada Bapa. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari angkat hati kita di dalam Tuhan. Kerinduan kita di dalam
kami sembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan pujian dan pengagungan dan penyembahan kami hari ini naik di hadapan-Mu seperti dupa yang berbau harum Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah. Dan sekarang kami akan mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu. Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan perkataan-Mu Tuhan, supaya kami boleh berjalan dan hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, dan kami ada di dalam apa yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, urapi setiap ayat firman yang kami baca, sehingga ayat-ayat itu hidup dalam diri kami, dan Kau hidupkan melalui Roh Kudus. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya hari yang luar biasa dan hari yang indah karena kita bersama dengan Tuhan. Hari ini adalah satu kesempatan di mana kita bisa beribadah untuk kesekian kalinya, sementara di beberapa tempat juga masih sulit untuk beribadah karena keadaan yang membuat umat Tuhan, gereja Tuhan untuk sulit beribadah. Tetapi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, dan kesempatan ini kita mau datang dan kita mau cari dan kita mau gunakan sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini di dalam Keluaran pasal yang ketiga, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita membaca Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Tapi nanti saya akan membaca sampai dengan ayat yang ke-5. Nanti Bapak Ibu Saudara membaca dan melihat kembali sampai dengan ayat yang ke-12. Tapi saya baca ayat sampai ayat yang ke-5 saja dulu. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-5 berkata demikian. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalamnya api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, iya Allah. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, tema hari ini adalah surga turun ke bumi. Mungkin ini sebuah tema yang kadang-kala gak masuk di dalam akal kita dan tidak bisa kita cerna secara logika memang. Karena kalau kita lihat tadi dikatakan surga turun ke bumi. Apa mungkin surga itu turun ke bumi? Sepertinya sesuatu yang gak masuk kita pikirkan. Tetapi ini sesuatu yang terjadi. Dikatakan di mana surga itu menampakkan dirinya secara nyata. Surga menampakkan dirinya, dan surga itu menyatakan dirinya ke bumi secara real, secara nyata, dan manusia boleh melihatnya pada waktu itu. Nah, dikatakan di dalam ayat tadi kita baca bahwa melalui peristiwa ini, ayat yang kedua, Musa pada waktu itu
Dia dalam perjalanannya atau sebagai seorang gembala kambing domba mertuanya pada waktu itu di padang gurun, dan dia dalam perjalanannya dan dia melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia melihat ada api menyala, dan api itu menyala, dikatakan menyala di semak duri, semak duri, tapi tempat itu tidak terbakar. Api tiba-tiba menyala sementara dia berjalan mengiringi kambing domba mertuanya Yitro di padang gurun. Tiba-tiba api ada di situ menyala, tapi membuat dia tertarik, membuat dia menjadi sesuatu yang, atau membuat dia bisa tertarik apa? Pada waktu dikatakan, oh ini api menyala, tapi kok padang semak duri itu gak terbakar. Lalu dia tertarik dan dia coba melihat. Ini menarik perhatian dia. Ini membuat dia tertarik karena apa? Karena dia lihat itu semak tidak terbakar. Dan dia berkata dalam dirinya, dia coba untuk melihat api kok bisa nyala. Padahal kalau kita lihat semak yang kalau dalam kondisi kering, semak itu pasti terbakar dan habis. Tapi ini nggak terbakar, nyala api tapi nggak terbakar. Dan ini membuatnya menarik. Kenapa? Karena ini sesuatu yang real, sehingga membuat Musa tertarik. Dan Musa berusaha untuk membelokkan langkah dia. Tapi ketika dia membelokkan langkah, Tuhan berkata, Musa, jangan engkau pergi ke situ, karena tempat itu kudus. Tanggapkan dulu kasutmu. Dan karena kita melihat, kenapa? Karena kita melihat di sini, selama 40 tahun Musa ada di Mesir. Ya, selama 40 tahun Musa ada di Mesir. Musa menjadi seorang Mesir. Pada waktu itu ada tinggal di Mesir, menjadi putra mahkota di Mesir, dan orang yang dikenal, orang yang dihormati, orang yang dihargai. Selama 40 tahun Musa ada di sana. Ya, 40 tahun. Dia dihargai, dia dihormati, dia dikenal, dan orang semua mengatakan, oh dia adalah anak Firaun. Dan dia sangat dihormati di Mesir. Dikenal, tidak ada seorang pun yang tidak kenal dia, semua kenal dia. Tetapi kita melihat di sana, dikatakan di sini ya, di dalam ayat ini, Tuhan membawa dia ke satu tempat. Dan tempat ini adalah tempat yang membuat orang gak kenal dia, yaitu di padang gurun. Tidak ada seorang pun yang kenal dia, gak ada seorang pun yang menghormati dia, gak ada seorang pun yang tahu atau yang kenal dengan dia, karena dia ada di padang gurun. Gak ada seorang pun yang ingat akan Musa, karena dia ada di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun. Sama seperti pada waktu dia ada di Mesir, 40 tahun juga. Nah, selama 40 tahun dia ada di padang gurun. Semua orang tidak kenal dia, semua orang sudah melupakan dia, semua orang tidak lagi peduli kepada dia, dan dia hanya sebagai seorang gembala kambing domba yang ada di padang gurun, yang punya mertuanya Yitro ada di sana. Ya. Tapi di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti itu, tidak ada orang yang menghargai dia, tidak ada orang yang menghormati dia. Tiba-tiba Tuhan menampakkan dirinya di tengah-tengah semak duri dalam nyala api. Dan itu menarik perhatian dia. Dan itu membuat dia tertarik, dan dia berkata, ini apa yang terjadi? Ini penglihatan yang hebat, ini sesuatu yang hebat. Dan dia coba untuk berputar ke sana untuk melihatnya. Tapi kita perhatikan di sini, hal-hal yang dilupakan, hal-hal yang tadinya tidak diingat Tuhan. Dia pada waktu itu ada bersama dengan Tuhan, dan Tuhan ada bersama dengan dia. Nah, dikatakan di sini, dia coba memutar arah untuk melihat di situ. Ya, karena itu menarik perhatian dia. Dan kita melihat di tengah-tengah keadaan seperti ini, tidak ada orang yang mengenal dia, gak ada orang yang memperhatikan dia, gak ada orang yang menghormati dia.
dan tidak ada orang lagi yang menyampaikan rasa sayang kepada dia. Dia hanya sendiri ada di padang gurun. Dan ayat yang ke-1 dan 2 tadi dikatakan tiba-tiba Tuhan menampakkan dirinya, dan Tuhan pada waktu itu dikatakan menyampaikan sesuatu kepada dia. Nah, surga pun di sana dikatakan turun di tengah-tengah kesulitan Musa. Surga turun secara real, secara nyata. Surga menyatakan dirinya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan yang tidak seorang pun yang menghargai dia dan menghormati dia. Nah, saudara, kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi ketika surga itu turun ke bumi? Apa yang terjadi ketika surga itu turun ke bumi ini? Ada hal-hal yang luar biasa ketika surga turun ke bumi, dan ada sesuatu yang terjadi. Kita melihat ayat ini dikatakan tadi ketika surga turun ke bumi, apa terjadi? Ayat yang ke-1 dan 2 dikatakan hal yang pertama ketika surga turun ke bumi yang terjadi, hal pertama adalah orang yang merasa dirinya dilupakan Tuhan. Dilupakan, maksud saya, dilupakan, diingatkan atau diingat kembali oleh Tuhan. Ini yang terjadi. Orang yang merasa dirinya dilupakan itu diingat kembali. Ketika surga itu turun di tengah-tengah bumi ini, ketika surga itu menyatakan dirinya di tengah-tengah bumi ini, orang-orang yang merasa dirinya dilupakan, tidak diingat lagi, tidak dihargai lagi, tidak dihormati lagi, dikatakan Tuhan mengingat dia kembali atau dia diingat kembali. Itulah sebabnya dikatakan Alkitab menulis di sini bahwa orang yang merasa dirinya dilupakan, tidak diingat lagi, Tuhan ingat dia lagi. Dalam Yesaya 66 ayat 2 mengatakan Tuhan memandang kepada orang yang patah semangatnya, kepada orang yang letih, kepada orang yang lupa. Tuhan memandangnya. Untuk memberi apa? Dikatakan Yesaya 66 ayat 2 dikatakan untuk memberi semangat. Jadi kita lihat dalam ayat firman Tuhan yang dikatakan dalam Kejadian 15 ayat yang ke-13, kalau kita memperhatikan di situ bahwa 400 tahun lamanya ya seperti dilupakan Tuhan. Orang-orang Israel sepertinya dilupakan Tuhan 400 tahun. Itu Kejadian pasal yang ke-15 ayat 13. Seperti dilupakan Tuhan, seperti tidak ada diingat oleh Tuhan lagi. Tetapi Allah ingat akan janjinya. Bayangkan 400 tahun, seperti orang gak ingat lagi, atau seperti Tuhan tidak ingat sama sekali. Tetapi dikatakan Tuhan ingat akan janjinya. Karena ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Amin. Kalau manusia berjanji, paling satu hari dia berjanji, dia masih ingat, besoknya dia lupa. Karena dia paling suka berjanji tapi sulit untuk menggenapi janjinya. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan berjanji, dikatakan Tuhan tidak akan lupa janjinya. Orang-orang yang diingat oleh Tuhan adalah orang-orang yang luar biasa. Bangsa Israel dikatakan di sini diingat oleh Tuhan. Tuhan ingat akan dia dan Tuhan tahu akan dia. Di dalam Kejadian 30 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 di situ ditulis bahwa Tuhan ingat akan Rahel. Ya. Karena Alkitab mencatat bahwa Rahel kandungannya mandul. Tetapi ketika dia berdoa dan ketika dia mohon kepada Tuhan, dikatakan Tuhan ingat akan Rahel. Lalu kandungannya dibuka oleh Tuhan dan Rahel pun mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan ingat. Ketika Tuhan ingat seseorang, Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Di dalam Kejadian 30 dikatakan tadi bahwa Tuhan ingat Rahel dan Tuhan buka kandungannya, dan ini sesuatu yang dahsyat. Diingat oleh Tuhan dan Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan dia. Jadi kalau perhatikan dalam ayat ini, Tuhan ingat seseorang. Tuhan tidak pernah melupakan dan tidak pernah membiarkan orang itu sendiri, tapi Tuhan membuat orang itu
menjadi orang yang selalu ada di dalam ingatan Tuhan. Jadi Tuhan ingat dalam setiap kehidupan seseorang. Ketika Tuhan ingat akan Nuh, maka Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Kenapa? Karena Tuhan ingat akan keluarga ini. Jadi kita lihat di sini, Tuhan selalu ingat akan kehidupan seseorang. Dan ketika Tuhan ingat akan terjadi dalam kehidupan seseorang, ketika Tuhan ingat akan bangsa Israel, kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 45, 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 45 dikatakan, apa yang terjadi ketika Tuhan ingat akan Israel? Ketika Tuhan ingat umatnya, apa yang terjadi? Pada waktu itu Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Israel mengalami berbagai kekeringan, tidak ada air, tidak ada, sulit untuk menanam. Kenapa? Karena kering. Raja Ahab pada waktu itu terus berteriak. Kenapa? Karena kekeringan terjadi 3,5 tahun. Tetapi dikatakan di sini, ketika Tuhan ingat, ketika Elia berdoa, Tuhan ingat akan Elia, Tuhan ingat akan umatnya, dan ketika Elia berdoa, Elia berkata kepada bujang, coba lihat, arahkan pandanganmu ke langit. Apa yang kamu lihat? Pertama, tidak kelihatan apa-apa. Kedua, tidak kelihatan apa-apa. Ketiga, dia melihat ada segumpalan awan. Dan dia berkata, Elia berkata, cepat engkau pulang, sampaikan kepada Raja Ahab bahwa hujan akan turun. Dan seketika itu juga dikatakan di dalam ayat itu, ayat yang ke-45 dikatakan, maka dalam sekejap, ada kata dalam sekejap. 1 Raja-Raja 18 ayat 45 mengatakan, maka dalam sekejap hujan itu turun. Kenapa? Karena Tuhan ingat. Kalau Tuhan ingat akan umatnya, Tuhan ingat akan janjinya, maka pertolongan Tuhan bagi hidup umatnya adalah dalam sekejap Tuhan mampu menolong kita. Amin. Ada kata dalam sekejap itu dalam ayat yang ke-45 dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 45 dikatakan, karena dalam sekejap. Kenapa? Karena Tuhan itu ahli dalam membuat mujizat. Amin. Dalam sekejap dia bisa menolong kita, dia bisa membuat kita diberkati, tapi dalam sekejap dia juga bisa membuat seseorang itu hidup dalam kesusahan juga bisa. Tapi dalam sekejap Tuhan sanggup menolong setiap orang yang berseru kepada Dia. Amin. Dalam sekejap. Jadi ini yang terjadi ketika Tuhan ingat umatnya. Dalam sekejap Tuhan akan campur tangan dalam hidupmu. Amin. Mungkin engkau merasa dilupakan, engkau merasa tidak ada orang yang akan kau lagi, tapi dalam sekejap Tuhan sanggup menolong hidupmu. Tuhan ingat akan hidupmu, Tuhan ingat akan perjuanganmu, dan dalam sekejap pertolongan Tuhan dapat kita rasakan, dapat kita nikmati, dan dapat kita miliki dalam sekejap. Karena dalam ayat itu mengatakan Tuhan melakukan sesuatu atau menolong seseorang, memberkati seseorang, bukan bertele-tele, tapi dalam sekejap Dia bisa menolong kita. Pada waktu Cornelius, itu Kisah Rasul pasal 10, ya, Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 4. Cornelius pada waktu itu datang kepada Tuhan. Dia dikenal orang yang saleh. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Orang yang saleh, orang yang soleh. Tapi persoalannya keluarganya belum diselamatkan. Ketika dia berdoa, Tuhan berkata, Cornelius, doa dan sedekahmu kudengar, kata Tuhan. Aku mendengar doa dan sedekahmu, dan aku ingat kepadamu. Dan ketika Tuhan ingat kepada Cornelius, Tuhan mengutus Petrus di tengah-tengah keluarganya. Dan Petrus menyampaikan firman Allah. Dan apa terjadi? Keluarga Cornelius pun diselamatkan dan dibaptis.
memberi dirinya dibaptis. Kenapa? Karena Tuhan ingat akan Kornelius. Jadi kalau Tuhan mengingat seseorang, Tuhan ingat kepada setiap orang, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup dia. Amin. Dan saya percaya Tuhan ingat kepada kita, Tuhan ingat kepada bangsa kita, dan Tuhan ingat kepada pergumulan kita masing-masing. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Dia akan menolong kita dan Dia akan membuat kita bisa menikmati akan janjinya. Diingat oleh Tuhan itu luar biasa indahnya. Ya, diingat oleh Tuhan. Itu hal yang pertama. Apa terjadi kalau surga itu turun ke bumi? Maka orang yang merasa dilupakan diingat kembali. Sudah dilupakan, mungkin merasa dilupakan oleh keluarga, orang-orang tadinya ingat pada saudara, tiba-tiba dia melupakan saudara. Ingat, manusia boleh melupakan kita, tapi Yesus Tuhan ingat kepada kita. Karena itu dekat kepada Dia dan berseru kepada Dia. Dia ingat. Kalau Tuhan ingat kepada kita, Dia mampu melakukan mujizatnya dalam sekejap untuk kita. Amin. Tuhan tidak mau bertele-tele, tapi dalam sekejap Dia lakukan mujizatnya dan kita bisa menikmati. Hal yang kedua, apa yang terjadi kalau surga turun ke bumi ini? Masih dalam Keluaran pasal yang ketiga. Yang pertama tadi yang terjadi adalah orang merasa dilupakan, diingat kembali. Yang kedua, yang terjadi adalah ada kunjungan secara ilahi. Ada kunjungan secara ilahi dalam kehidupan orang yang tadinya merasa dilupakan. Ada kunjungan. Kalau surga itu turun dalam dunia ini, dalam bumi ini, ada kunjungan. Kunjungan secara ilahi dikatakan di sini, malaikat itu datang dan malaikat menampakkan dirinya kepada Musa. Di tengah-tengah dia dalam kesulitan sebagai seorang gembala kambing domba mertuanya, dan tidak ada orang yang lagi mengingat dia, dan tidak ada orang lagi yang menghormati dia. Tadinya dia adalah anak mahkota putra Firaun dan mahkota kerajaan, tiba-tiba dia dilupakan. Tapi ketika dalam kesulitan seperti itu dikatakan bahwa Tuhan mengunjungi dia. Kunjungan secara ilahi terjadi. Musa pada waktu itu berada di padang gurun, dikunjungi oleh Tuhan. Dalam kesulitannya dikunjungi oleh Tuhan, dan Tuhan bisa melakukan apapun juga. Dalam keadaan bagaimanapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup mengunjungi kita. Amin. Karena Dia adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Nah, apa yang terjadi kalau Tuhan mengunjungi umatnya? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau Tuhan datang mengunjungi kita? Apa yang terjadi? Yang pertama, Tuhan mengunjungi umatnya. Yang terjadi adalah segala janjinya itu digenapi. Pada waktu Sarah pada waktu ini dikatakan dia gak punya anak. Abraham dikasih tahu oleh Tuhan, Abraham, istrimu gak akan hamil, tidak akan punya anak. Orang mengatakan demikian. Tetapi kita melihat Tuhan sudah berjanji dari awal bahwa engkau akan jadi bangsa yang besar. Kata-kata orang yang pada waktu mengatakan dia gak punya anak, tapi karena Tuhan sudah berjanji dari awal, engkau akan jadi bangsa yang besar, dan dari keturunanmu akan jadi bangsa yang besar. Dan pada waktu itu, ketika Tuhan mengunjungi Sarah, apa yang terjadi? Segala yang dijanjikan Tuhan digenapi oleh Tuhan. Amin. Jadi inilah kunjungan yang luar biasa. Tuhan menggenapi janjinya dan Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan Sarah. Ya, tergenapi. Semua yang Tuhan janjikan digenapi. Semua yang Tuhan lakukan digenapi ketika Tuhan mengunjungi. Amin. Yang kedua, kita melihat apa yang terjadi kalau Tuhan mengunjungi umatnya. Kalau kita baca dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 24 sampai 26, di situ ditulis. Daniel pasal yang ketiga 24 sampai 26.
pada waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego ada dalam kesulitan. Bukan karena dia seorang penjahat, tapi karena mereka seorang hamba Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam dapur api. Dan Alkitab mengatakan dapur api itu panasnya 7 kali lebih panas. Lebih panas 7 kali. Itu dapur api. Dan Sadrak, Mesak oleh Raja Nebukadnezar dimasukkan ke dalam dapur api. Orang-orang yang pada waktu itu sekalipun gak dimasukkan dalam dapur api, tapi dekat dengan dapur api itu, mereka langsung mati. Yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego langsung mati. Tapi kita melihat, karena ada kunjungan secara ilahi, dapur api itu, ketika itu Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api, karena ada kunjungan secara ilahi oleh Tuhan, dapur api itu berubah menjadi istana bagi Sadrak dan teman-temannya. Amin. Dapur api berubah. Tadinya menyakitkan, membakar orang, tapi karena di situ ada kunjungan secara ilahi oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan menjadi tempat yang nyaman. Maka pada waktu Raja Nebukadnezar mengatakan, Sadrak, Mesak, apakah kau masih hidup? Karena dia tahu yang dimasukkan 3 orang. Tapi yang dilihat oleh Nebukadnezar adalah sama berapa orang? 4 orang. Itu membuat raja jadi berpikir, yang satunya siapa? Karena dia gak ngerti Tuhan. Itu ada kunjungan secara ilahi, merubah situasi yang sulit menjadi tempat yang nyaman. Jadi kita lihat di sini, ini adalah visitasinya Tuhan, kunjungan Tuhan. Kalau Tuhan mengunjungi kehidupan kita, keluarga kita, usaha kita, maka Tuhan akan mampu merubah hal-hal yang sulit menjadi nyaman. Karena dikunjungi oleh Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik, yang kunjungi, dan Dia tidak membiarkan umatnya dalam kesulitan, tapi Dia mengunjungi kita untuk menolong kita, untuk melepaskan kita dari segala belenggu, dan untuk membebaskan kita dari segala belenggu. Dia mengunjungi kita untuk memberkati hidup kita. Amin. Kalau Tuhan mengunjungi kita, tidak memberi beban kepada kita, tapi Dia mengunjungi kita, menolong kita, menguatkan kita, membebaskan kita, dan memberkati hidup kita. Amin. Dia akan memberikan beban kepada kita, karena Yesus berkata, Aku memberikan kepadamu kelegaan, kata Tuhan Yesus, bukan beban. Kalau manusia mengunjungi kita kadang-kala memberi beban kepada kita, tapi kalau Tuhan mengunjungi kita, justru Dia memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Dalam keadaan bagaimanapun yang kita hadapi hari-hari ini, ada kunjungan secara ilahi. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengunjungi kita, merubah keadaan yang sulit menjadi keadaan yang nyaman. Hal yang ketiga, apa yang terjadi kalau Tuhan mengunjungi bumi ini, atau kalau surga turun ke bumi ini? Jadi yang pertama, yang merasa dilupakan, diingat kembali. Yang kedua, kita melihat tadi bahwa kalau Tuhan mengunjungi bumi ini, atau Tuhan kuasa Tuhan atau kerajaan Allah atau surga turun ke bumi ini. Yang ketiga, yang kedua adalah kita tahu tadi ada kunjungan secara ilahi. Dan yang ketiga kita lihat di sini ada mujizat asli surga terjadi di bumi. Kalau surga ada di bumi ini, kalau surga turun ke bumi ini, apa terjadi? Yang ketiga, ada mujizat asli terjadi di bumi ini. Surga ada di bumi, ada mujizat asli. Kenapa asli? Berarti ada yang palsu. Iya, ada yang palsu dan ada yang asli. Tapi kalau surga ini turun ke bumi, ada mujizat yang asli terjadi di bumi ini. Kalau surga nggak turun ke bumi ini, ya mujizat palsu ada. Ada orang yang bisa berbuat kayak sulap, bisa. Orang kayaknya terhipnotis,
dia bisa membuat mujizat, tidak bisa. Setan bisa membuat mujizat, bisa menolong, sepertinya menolong seseorang. Ya, tapi itu palsu. Mujizat yang asli, dari surga turun ke bumi ini terjadi. Kalau surga ini ada dalam bumi ini. Kalau surga turun ke bumi ini, ada mujizat yang asli terjadi. Kenapa? Karena Tuhan itu ahli mujizat. Karena Tuhan Yesus adalah ahli mujizat. Di sini dikatakan Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua tadi dikatakan, pada waktu itu Musa melihat ada semak duri. Semak itu tiba-tiba terbakar. Tiba-tiba api menyala di situ, tapi tidak membakar semak itu. Dan itu menarik perhatian Musa. Dan Musa melihat ada sesuatu yang terjadi, dan Musa membelokkan arah perjalanannya. Saudara, kita lihat di sini, ini adalah suatu mujizat. Semak terbakar, semak ada api menyala di sini, tapi tidak membakar semak itu. Ini mujizat yang luar biasa. Mujizat asli yang dari Tuhan. Mujizat asli yang berlaku. Ya, Tuhan sanggup melakukan. Di padang gurun Yesaya pasal yang ke-43 ayat 19 sampai 21. Di padang gurun Yesaya 43, di padang gurun dikatakan Tuhan bisa membuat jalan dan sungai-sungai di padang belantara. Itu Yesaya 43 ayat ke-19 sampai 21. Bayangkan padang gurun. Memang kita belum pernah ke sana, tapi kita mengatakan itu namanya padang gurun, nggak ada pohon, yang adanya pasir, padang gurun, dan nggak ada mata air di sana, nggak ada sama sekali, sulit. Nah, tapi Tuhan dikatakan bisa membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai. Kenapa? Karena Tuhan itu ahlinya. Tempat-tempat yang sulit Tuhan bisa melakukan mujizat. Dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai 13, di situ ditulis, Yosua pada waktu itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku minta kepadamu supaya matahari ini berhenti di Gibeon. Dan ketika Yosua berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya matahari berhenti di Gibeon, dan Alkitab mencatat matahari pun berhenti di Gibeon. Apakah Yosua bisa tanpa campur tangan Tuhan? Ini terjadi karena mujizat yang secara luar biasa. Bahkan pada waktu itu Yosua minta kepada Tuhan supaya bukannya matahari yang berhenti, tapi juga bulan di atas lembah Ayalon. Tuhan berhenti bulan itu, dan dia minta supaya Tuhan berhenti, supaya bulan itu berhenti, dan bulan itu pun berhenti di lembah Ayalon. Matahari berhenti, bulan berhenti. Ini adalah mujizat asli dari surga. Kenapa terjadi? Karena mujizat asli dari surga. Sudah kita lihat di sini bahwa mujizat asli dari surga itu terjadi saat Allah mengunjungi umatnya. Saat Tuhan mengunjungi kita, maka ada mujizat yang asli dari surga, dan Tuhan akan turun, dan Tuhan akan berkata, aku akan menolong engkau. Dalam Keluaran pasal ke-34 ayat 5 mengatakan sampai 8, maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di dekat Musa. Tuhan turun berdiri dekat Musa. Ini sesuatu yang luar biasa. Apakah ada orang yang didekati oleh Tuhan secara real seperti ini? Enggak. Musa yang orangnya dikatakan tadi dilupakan banyak orang, tapi Tuhan turun dan berdiri dekat dia. Dan ayat 19 mengatakan, janganlah orang menghadap engkau, menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Dan lalu kita lihat di sini Yesaya pasal 60 ayat 17. Aku akan memberikan kepadamu, kata Tuhan kepada Musa, aku memberikan kepadamu apa?
damai sejahteraku, dan aku akan memberikan kepadamu untuk menguatkan engkau dan untuk memelihara hidupmu. Jadi Tuhan memberikan kepada kita, dikatakan damai. Damai yang Tuhan berikan kepada kita adalah damai untuk melindungi kita, damai untuk melindungi dan juga untuk mengatur hidup kita. Itu Yesaya 60 berkata, Tuhan berikan kepada kita damai, sejahtera dan keadilan untuk mengatur hidup kita dan melindungi kita. Dan ini mujizat yang luar biasa dan mujizat yang sangat indah. Kenapa Tuhan melakukan ini? Karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yesaya 60 ayat 22 berkata demikian. Ya, orang yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakan. Jadi mujizat yang asli dari surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang berseru kepada Dia, yang dekat dengan Tuhan dan yang mengharap pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan berikan kepada orang itu damai sejahtera untuk melindungi kita dan juga untuk mengatur kehidupan kita. Karena itu kita tetap berharap kepada Tuhan, sebab kita adalah keturunan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita berdiri, kita akan berdoa. Kita percaya Yesus Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada dekat dengan kita. Kira basyakara, Dia mengasihi kita. Dia Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Dia ada dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita merasa dilupakan, mungkin kita merasa ditinggalkan, mungkin kita merasa tidak diingat lagi. Tetapi orang yang merasa dilupakan diingat kembali, dan ada kunjungan secara ilahi dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan kita sulit, keadaan kita tidak berdaya, Tuhan mengunjungi kita. Dan ada mujizat asli surga terjadi dalam kehidupan kita kalau kita berseru dan berharap kepada Tuhan. Setiap langkah hidup kita, setiap perjalanan hidup kita, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang menyertai perjalanan kita. Dia ada dalam setiap langkah hidup kita. Siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah tahu Tuhan Kau ada bersama kami.
berkat yang khusus dan berkat yang dari surgawi dicurahkan dalam kehidupan semua umat-Mu, jemaat-Mu tempat ini. Diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah pendidikanmu, masa depanmu, cita-citamu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang pulanglah bala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang, cinta kasih dan persekutuan dari Allah dan Roh Kudus turun atas seluruh jemaat-jemaat puji. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada memberi kau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya.